Yamal est passé une première fois. Yamal. Voilà le réveil. Dunia dihebohkan dengan penampilan seorang bocah berusia 17 tahun di ajang semifinal Liga Champions. Meskipun timnya kalah, dialah sosok yang pantas dijadikan bintang pada dua laga tersebut. Tapi yang mengherankan, rasanya tidak banyak orang yang membicarakannya. Lamine Yamal, seorang anak ajaib dari Barcelona, yang tidak hanya membuat kejutan, tetapi juga mendefinisikan ulang apa yang mungkin terjadi pada usianya. Di era di mana bakat-bakat muda bermunculan secara teratur, Yamal tampil menonjol. Di usia 17 tahun, dia telah mencatatkan 100 penampilan bersama tim utama Barcelona. Sebuah pencapaian yang menempatkannya di atas duo terbaik Messi dan Ronaldo pada usia yang sama. Faktanya, ketika dunia sepak bola menyaksikannya dengan penuh kekaguman, banyak orang yang masih meremehkan bakat besar dan perjuangannya. Dia bukan hanya seorang pemain muda yang memiliki potensi. Dia adalah talenta generasi yang sedang berkembang di depan mata kita. Dan untuk membuat semuanya lebih jelas, kita harus memulainya dari awal. Nice curl! Oh, I say what an unbelievable goal! The 16-year-old Lamine Yamal. That is absolutely astonishing. Yamal tumbuh di Rocafonda yang merupakan salah satu lingkungan yang paling terabaikan di Spanyol. Di sanalah, di jalanan berpasir, gaya bermainnya yang tidak kenal takut tumbuh dengan sendirinya. Orang tuanya berpisah saat ia berusia 3 tahun. Kebiasaan berpindah-pindah antara rumah ibu dan ayahnya telah membuat mentalnya menjadi lebih tangguh. Dan selanjutnya akan terdengar sedikit gila. Di usia 4 tahun, Yamal sudah bermain sepak bola secara terorganisir. Rutin mengikuti beberapa kompetisi, membuat berita tentang kemampuan dribble yang luar biasa bersama tim lokalnya La Torreta, tersebar hampir ke semua penjuru. Sehingga ketika dia berusia 6 tahun, pemandu bakat Barcelona datang untuk melihatnya. Dan itu seperti cinta pada pandangan pertama. Klub tidak membuang waktu dan membuatnya bergabung dengan La Masia 1 tahun berselang. Mari kita lihat sejenak sebuah foto dari masa lalu saat bayi Yamal berada di bak mandi dan digendong oleh Messi. Itu adalah bagian dari sebuah acara amal pada tahun 2008. Namun siapa sangka, anak kecil yang digendong oleh Messi itu akan tumbuh besar di lapangan yang sama dengannya. Dan jika melihat sekarang, saya rasa sah saja jika menyebutnya sebagai titisan Messi. Apalagi jika mengetahui bahwa ketika mulai bermain di La Masia, dia tidak hanya cepat berbaur, tetapi dia juga mampu tampil menonjol, melesat di berbagai kelompok usia, selalu bermain dengan anak-anak yang berusia lebih tua darinya, membuatnya lebih cepat dipromosikan dibandingkan pemain-pemain lain di generasinya. Pada usia 15 tahun, ia sudah berlatih dengan tim U19. Bayangkan hal ini. Ketika anak berusia 15 tahun lainnya hanya bisa bermain video game dan stres menghadapi ujian sekolah, Yamal telah menjalani rutinitas seperti ini. Mengerjakan PR sepulang sekolah, kemudian menendang bola ke arah pemain bertahan kelas dunia di malam hari. Dan bahkan ketika dia bersiap untuk menghadapi pertandingan berikutnya, dia sudah dipanggil untuk berlatih bersama skuad senior. Dengan Xavi sendiri yang mengatakan jika Yamal pemain yang berbeda. Tapi satu hal yang tidak dimiliki orang lain dari dirinya adalah sikapnya. Yamal tidak pernah bersikap layaknya pemain muda yang menonjol. Dia hanya membaur seperti biasa dan bermain layaknya pemain senior lainnya. Jadi, ketika banyak pemain muda yang terlambat berkembang karena sikapnya, Yamal sudah tampil luar biasa dalam sesi latihan bersama skuad Xavi. Sungguh luar biasa untuk memikirkan seberapa jauh dia telah melangkah. Namun, itu barulah permulaan. Sejak sentuhan pertamanya, ia mampu membuat Camp Nou bergemuruh saat dimasukkan dalam pertandingan Liga melawan Real Betis. Selain menjadi pemain termuda Barcelona di La Liga, dia juga hampir mencetak gol melalui satu dribble dan tendangan chip yang cerdik yang memaksa penjaga gawang melakukan satu penyelamatan gemilang. Ia membuktikan bahwa hanya dalam waktu beberapa menit saja, dia sudah mampu memberikan dampak yang cukup besar. Sehingga Xavi tidak ragu untuk memujinya dengan mengatakan, Yamal istimewa. Dia tidak memiliki rasa takut dan memiliki banyak talenta. Dan ketika musim berikutnya dimulai, dia langsung menjadi pemain inti. Pekan demi pekan dilewati. Melawan para pemain yang lebih berpengalaman di La Liga, dia tampil mengesankan, menghancurkan Cadiz, menghancurkan Villarreal, hingga akhirnya mencatatkan 50 penampilan senior pada akhir tahun. Pada usia 16 tahun,
Dia melesat layaknya sebuah meteor yang menjatuhkan semua rekor yang pernah ada. Menjadi pemain termuda yang bermain di La Liga, serta menjadi pemain termuda yang mencatatkan gol dan assist di sana. Dan kemudian datanglah timnas Spanyol. Yamal menjadi pemain termuda yang melakukan debutnya melawan Georgia. Dan tanpa ragu ia masuk ke dalam kotak penalti untuk mencetak gol layaknya seorang pemain veteran. Kemudian datanglah pemanggilan ke Euro. Seorang pemain berusia 16 tahun masuk ke dalam skuad senior untuk kejuaraan Eropa. Saat itu, Spanyol yang menjuari kompetisi tersebut tampil luar biasa di bawah arahan pelatih De La Fuente. Dan Yamal menjadi salah satu aktor pentingnya. Di babak penyisihan grup, Yamal mencatatkan satu assist ciri khasnya dalam kemenangan 3-0. Di babak 16 besar, dia kembali mencatatkan assist untuk gol Fabian Ruiz. Dan dengan semua pemain bertahan fokus pada Yamal, pada menit ke-75, Williams membenamkan tendangannya ke dalam gawang. Melawan Jerman di perempat final, Yamal memberikan umpan kepada Olmo yang dengan tendangan keduanya, ia membawa Spanyol unggul. Dan di semifinal, kali ini dialah aktor utamanya. Yamal harus berhadapan dengan Rabiot yang bermain dengan permainan mental, yang mengatakan bahwa ia harus belajar lebih banyak hal untuk mengatasi tekanan. Dan begitu pertandingan dimulai, sebuah tekanan datang saat Mbappe memberikan umpan kepada Kolo Muani untuk membawa Prancis unggul. Dan 12 menit kemudian, Yamal yang menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mendukanya akan melakukan tendangan, mengelabui Rabiot yang berada tepat di depannya, dan kemudian melakukan tendangan melengkung yang menakjubkan ke pojok atas gawang. Dani Olmo mencetak gol pembalik keadaan 4 menit kemudian. Prancis bersusah payah mengejar ketertinggalan hingga menit akhir. Namun semua itu tidak ada yang cukup, karena setelah peluit panjang berbunyi, Yamal, sang pemain terbaik dalam pertandingan, memberikan pesan terakhirnya. Ia berlari ke arah kamera dan berkata kepada Rabiot, "Bicaralah padaku sekarang." Di final, Inggris memainkan taktik bertahan, bermain dengan serangan balik. Begitu gugup, para pemain mereka melakukan umpan-umpan kepada lawan. Beberapa bahkan keluar dari lapangan. 8 menit pertandingan berjalan, mereka hanya memiliki 17% penguasaan bola. Di menit ke-25, Harry Kane hanya melakukan 4 kali sentuhan pada bola. Pada jeda babak pertama, Southgate bersyukur bahwa permainan masih tertahan imbang tanpa gol. Namun saat pertandingan dimulai kembali, bahkan dengan Rodri yang harus keluar karena cedera, Yamal dengan cepat menangkap pertahanan rendah mereka yang lengah dan memberikan umpan kepada Nico Williams yang datang dari sisi kiri dan membawa mereka unggul. Dan dia juga sempat mengancam lewat tendangannya yang masih bisa diblok oleh Pickford. Dan meskipun Inggris berhasil menyamakan kedudukan berkat gol terarah dari Cole Palmer, Oyarzabal menutup pertandingan dengan golnya di menit ke-86. Dan Spanyol menjadi juara. Yamal, yang kini berusia 17 tahun, memuncaki daftar assist terbanyak di turnamen ini dan meraih penghargaan pemain muda terbaik turnamen. Ketika musim berikutnya dimulai, Hansi Flick ditunjuk sebagai manajer baru pasca pemecatan Xavi yang dianggap tidak dapat bekerja dengan baik. Namun hal tersebut tidak menghentikan Yamal untuk terus melaju. Sejauh ini dia telah mencatatkan 20 kontribusi gol di Liga, termasuk masing-masing 1 gol di 2 laga El Clasico. Dan di Liga Champions, kita telah menyaksikan pertandingan babak semifinal yang menakjubkan saat Barcelona bertemu dengan Inter Milan, di mana Yamal menjadi salah satu pemain yang tampil luar biasa, khususnya di leg pertama, di mana dia menyelinap di antara barisan pemain bertahan Inter Milan untuk mencetak sebuah gol tendangan melengkung yang menjadi ciri khasnya. Gol tersebut tidak hanya membawa kebangkitan bagi klubnya, tetapi juga menjadikan Yamal sebagai pencetak gol termuda di semifinal Liga Champions, yang memecahkan rekor Kylian Mbappe. Bahkan sang pelatih Inter, Simone Inzaghi, mengatakan bahwa Yamal menciptakan banyak masalah bagi kami dan menyebutnya sebagai talenta yang lahir setiap 50 tahun sekali. Pastoni juga mengatakan jika dirinya tidak menemukan cara untuk menghentikannya. Terlepas dari itu, saya akan mencoba membahas sebuah perbandingan. Rasanya mustahil melihat permainan Yamal tanpa memikirkan nama Messi dan Neymar. Dan inilah bagian yang menakutkan. Yamal menunjukkan tanda-tanda kemiripan di antara keduanya, tetapi dia melakukannya pada usia yang lebih muda. Messi bermain dengan kaki kiri sebagai kaki dominannya, bermain di sayap kanan dan memotong ke dalam dengan dribble-dribble yang tajam, memiliki kontrol yang baik, bahkan mampu membuat bola terlihat seperti menempel pada kakinya.
Dan melihat cara Lamine membawa bola seperti itu, rasanya seperti menonton Messi di tahun 2006. Faktanya, setelah melihat salah satu penampilan Yamal, Xavi sendiri mengatakan Yamal memiliki kilatan-kilatan Messi. Namun, ada sisi Neymar dalam dirinya. Bakatnya, kepercayaan dirinya, kegembiraannya, dan sekarang rambutnya juga. Kalian dapat mengetahui bahwa Neymar adalah idolanya hanya dengan melihatnya. Dia memiliki keberanian untuk mencoba hal yang mustahil. Kreativitasnya tidak hanya untuk menjadi sorotan, namun juga efektif. Dia menciptakan ruang kosong dan menempatkan bola tepat di tempat yang seharusnya. Faktanya, dalam 100 pertandingan pertamanya bersama Barca, Yamal mencatatkan lebih banyak assist daripada Messi atau Neymar pada pencapaian yang sama. Dan dia melakukan semuanya bahkan sebelum berusia 18 tahun. Secara posisi, Lamine melakukan apa yang dilakukan Messi dan Neymar sejak dini. Menyisir sayap, mengalahkan pemain lawan, dan masuk ke dalam saat dibutuhkan. Ia biasanya beroperasi di sayap kanan, seperti Messi muda, namun pergerakannya sangat fleksibel. Secara taktis, dia menjadi salah satu penyalur kreativitas Barcelona yang paling handal. Dia menjelajahi lapangan, menghadapi para pemain bertahan, dan memberi umpan kepada para pemain seperti Lewandowski dan Rafinha dengan umpan yang sempurna. Rasanya seperti menyaksikan seseorang yang lahir dari bagian terbaik dari kedua legenda tersebut. Keceriaan dan keberanian milik Neymar, keseimbangan dan kecemerlangan milik Messi. Namun jangan salah, Lamine mulai menulis warisannya sendiri. Jadi, jika kalian bertanya-tanya pemain seperti apakah Lamine Yamal, bayangkan visi Messi bertemu dengan kesombongan Neymar, dibungkus dengan kepercayaan diri yang tenang dari seorang pemenang Ballon d'Or di masa depan. Tapi ini baru permulaan. Dari segi kontrak, Barcelona telah mengunci permata mereka. Setelah menandatangani kontrak pada tahun 2023 yang berlaku hingga 2026. Klub sekarang sedang mengupayakan perpanjangan jangka panjang untuk merefleksikan kebangkitannya yang luar biasa. Kedepannya, Ballon d'Or bukan hanya sebuah mimpi. Ini adalah tujuan yang nyata. Namun sayangnya Barcelona gagal memenangkan Liga Champions tahun ini. Tapi siapa yang akan tahu? Kita memang telah melihat bintang-bintang muda yang bersinar terang dapat memudar dengan cepat. Tapi dengan Yamal, rasanya sangat berbeda. Bagaimana menurut kalian? Dapatkah dia melangkah lebih jauh dan menjadi wajah besar sepak bola dunia berikutnya? Atau masih terlalu dini untuk mengatakannya? Silahkan berkomentar. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.